viral di medsos ya kan. Itu gimana ceritanya tuh sampai membuat video klarifikasi? Iya, video klarifikasi kemarin. Jadi ceritanya, saya udah menggunakan bahasa Indonesia sudah, bahasa daerah sudah. Apakah perlu bahasa luar lagi untuk menjelaskannya? Ada acara besar kita buat lagi. Tentu pulang lagi. Ya, di bulan ini sebelum saya pulang ke Malaysia, sebelum pulang itu ada acara besar. Acaranya acara Islami. Acara Islami itu juga penuh dengan edukasi nanti di dalamnya kita. Boleh kasih bocoran acaranya? Bocornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, Sahdari Official. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Dalam acara Cerba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman lama saya yang sudah lama kemana-mana menuntut ilmu, ya. Kami dulu bareng-bareng belajar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir di podcast yang sederhana ini, yaitu cerita bareng Sahdari. Siapakah teman yang sudah lama tidak jumpa ini? Dia adalah Firmando Selian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Firmando? Alhamdulillah sehat. Lama tidak berjumpa, hampir 9 tahun lebih. Iya, 9 tahun lebih. Ya, luar biasa. Dulu kita sempat pesantren bareng ya. Iya, pesantren kilat bareng sekitaran tahun 2011. 2012 kita selesai sekolah. Habis itu sudah susah untuk bertemu. Iya. Tapi dari cengkok-cengkok bicaranya seperti udah lengket bahasa Malaysia. Iya. Karena mungkin lebih sering menggunakan bahasa Melayu luar, jadi lebih medok. Kadang-kadang bahasa Indonesianya lebih kepada medok Jawa atau Malaysia. Iya. Ya baik, saya tertarik sekali sebenarnya ingin berbincang sudah lama dengan sahabat lama kita ini, Firmando Selian, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Jadi banyak sekali kegiatan sekarang ya. Alhamdulillah ada beberapa kegiatan memang kita fokus untuk education, pendidikan, social, humanity, terutama ya di masa COVID-19 khususnya untuk tanah lahir tercinta Aceh Tenggara. Terus ada kegiatan seperti kegiatan sosial nih. Iya, sosial. Seperti di bulan Ramadan kemarin kita lihat juga Firmando itu kan sampai ada rumah kecil itu sampai didatangi, dikunjungi, dan bahkan mungkin bagaimana ceritanya untuk membantu saudara kita seperti itu? Oke, jadi sebenarnya kita di situ itu kemarin kita lagi sekarang itu ternyata di Kutacani itu banyak rupanya muda-mudi yang ingin gotong royong untuk membantu orang lain. Tapi karena tidak punya wadah, jadi sehingga bingung karena kalau sendiri belum ada kemampuan. Tapi dengan gotong royong atau sedekah rombongan sehingga bisa. Untuk kasus rumah kemarin itu ada lansia yang terlantar. Tinggal di tempat depan kandang sapi dan lebih layak lagi kandang tadi. Jadi memang sangat miris ketika ada salah satu warga menjumpai kami, terus saya menyampaikan kepada teman-teman tablik apa yang bisa kita lakukan untuk ini. Jadi alhamdulillah ternyata semangat muda-mudi Cani itu luar biasa. Jadinya sedekah rombongan keroyokan, sedekah keroyokan patungan. Contohnya kita kumpulkan uang 1 juta. Kalau 1 juta ini dari satu orang berat, mudah-mudi ya kan. Tapi kalau kita kumpulkan kita cari leadernya 10 orang. Kalau 10 orang 100.000 satu orang. Tapi ini juga kayaknya berat 10 orang kan 100.000. Tapi dari situ dari 10 leader ini kita cari masing-masing per orang ini cari 9 orang di balik layar. Dalam artian 10.000 satu orang. Sehingga setiap orang 10 orang ini mengumpulkan 100.000. Karena nilai 10.000 itu kecil bagi sebagian orang. Sehingga kumpul-kumpul akhirnya dalam seminggu alhamdulillah rumah ibu itu bisa kita bangun berkat ada juga support dari lembaga seperti Dinas PUPR, ada Baitul Mal, ada pertanian, ada Bank Pajri Lira, dan semua itu memang kita kuatkan yuk keroyokan yuk. Karena kalau keroyokan semua akan terbantu. Tapi kalau sendiri berat sulit, gitu. Intinya kita menguatkan kembali gotong royong seperti
ciri khas dari Indonesia, gitu. Kalau kita buat hanya satu lidi sulit untuk menyapu, nggak bersih-bersih. Tapi kalau dikumpulkan ya keroyokan. Nah, jadi di keroyokan itu juga kadang-kadang kita juga kan punya lembaga nih, antum juga punya lembaga, yang ini juga punya lembaga. Jadi walau kita itu hanya sebagai jembatan, dan kita biasanya yang dari lembaga-lembaga ini kita jadikan satu, semuanya naik bareng. Bukan nanti lantas lembaga saya yang naik, enggak, tapi lembaga antum, lembaga A, lembaga B, lembaga C, sehingga rumah ini terwujudnya dari dermawan yang nggak tersebutkan satu persatu, dari relawan yang nggak tersebutkan, dan dari lembaga A, B, C, D, gitu. Jadi semuanya naik gitu. Ya, tapi yang jelas memang bukan soal naik atau apa, yang penting apa yang sudah kita niatkan terbantu. Iya, terbantu, itu dia goalnya. Berarti memang itu. Rumah yang kita saksikan kemarin sekarang sudah dibangun, sudah direhab. Alhamdulillah sudah direhab, bahkan rumahnya langsung ibu itu kan sendiri, ukurannya 5x5, ada kamar mandi di dalam, ada kasur, ada lengkap. Dan kita juga ya alhamdulillah itu mungkin hanya satu rumah, sebelumnya kita juga ada untuk pembuatan warung, ada juga hewan ternak, dan di Ramadan juga kita fokus ke anak-anak yatim, ada ke lansia. Ternyata memang muda-mudi di Cani itu luar biasa kalau ajak yuk buat baik, yuk bagi bahagia gitu. Berarti perlu banyak firmando yang lainnya di Aceh Tenggara ini. Dan sekarang ini lebih keren itu banyak. Sekarang ini perlunya kita komunitas itu keroyokan dalam hal buat baik, buat baik gitu. Jangan keroyokan untuk tawuran ya. Iya, kalau itu bahaya, itu melanggar undang-undang gitu. Tapi keroyokan untuk berbuat baik. Iya betul. Menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu dan perlu diperhatikan seperti itu. Betul, karena gini saya pribadi berpikir kita ini bukan orang baik. Kita sendiri punya banyak aib yang masih Tuhan simpan nih. Allah masih tutupi nih sehingga orang nggak lihat gitu. Dan kita juga kalau harapkan cuman ibadah mahdah, gimana sih sholatku, gimana ini itu nggak mencukupi nih. Tapi ketika kita nanti nggak ada amal jairiyahnya mengalir. Jadi saya teringat sebuah hadis, orang yang paling bagus itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan itu jadi apa sih manfaat kita untuk orang lain dalam hal kebaikan. Dan kita juga berpedoman pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 7a yang lebih kurang maknanya seperti ini. Sesungguhnya kita buat baik itu kembali lagi untuk diri kita sendiri. Jadi kayak kita buat nolong orang, sebenarnya kita lagi nolong diri kita sendiri. Jadi itu yang kita selalu sampaikan pada teman-teman di komunitas juga. Komunitas ini bukan perkumpulan orang baik, tapi orang-orang yang ingin belajar menjadi pribadi lebih baik lagi. Kayak Pastabikul Khairat, ngajak dalam kebaikan gitu. Artinya mengajak kebaikan itu nggak mesti nunggu sempurna dulu. Iya, gitu. Betul. Karena nggak ada orang yang mesti harus gitu. Perfect dulu ini itu, sembari berproses menjadi pribadi yang lebih baik tadi gitu. Ya baik, selain itu ini kan kita mungkin penasaran juga nih, seharusnya memang di awal pertanyaannya, tapi kita ingin juga nih dari teman-teman di media sosial juga mungkin banyak bertanya, sebenarnya Firmando ini orang mana sih? Gitu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu biografi singkatnya. Iya, kalau saya aslinya orang Liangpangi, Kecamatan Lawe Alas, atau terkenalnya Desa Kuta Cingkam. Saya tepatnya Kuta Cingkam 1. Jadi Liangpangi itu ada 3 desa. Desa Kuta Cingkam 1, Kuta Cingkam 2, Pulau Dap-Dap. Itu namanya Liangpangi semua. Dan saya dari 3 bersaudara, anak paling kecil bungsu. Dan kata orang tua saya, anak paling lasak. Susah diam di rumah. Susah diatur diam di rumah, nggak bisa diam gitu. Pada kemana sih gitu. Jadi saya asli orang Alas. Mama saya bukan Alas, ayah saya yang Selian. Mama saya suku Jami karena kakek bukan orang Alas. Suku Jami itu dari mana? Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan. Aceh Selatan. Jadi dari sana kalau mama. Tapi karena kakek udah pindah kemari gitu. Kemudian nih mungkin ada juga pertanyaan bagi yang jomblo terutama. Nih Firmando nih kapan nih atau gimana statusnya nih gitu? Ya, kalau status sekarang nih alhamdulillah masih ngelajang. Kalau kapannya ya kita pasti akan berproses lebih cepat karena kita juga terus memantaskan diri, belajar ilmu tentang rumah tangga, terus bertanya dan kita berdoa sama Tuhan karena kita sebagai hamba ini kita ngerancang, Allah menentukan. Ya, betul. Jadi semua prosesnya kalau bertanya udah menikah belum? Jawabannya masih jomblo.
Karena gini juga, saya kan sering juga ngelihat status-status Firmando kan. Itu kayaknya seperti kesal terus ditanyain tentang itu gitu. Jadi status yang panjang. Yang panjang gitu ya kan. Ya memang ada betulnya juga ketika kita mentanyakan sesuatu terus-menerus jadinya agak gimana. Betul. Tiap hari diteror terus teror. Karena semua alhamdulillah lah tentang dengan proses dan semoga kita mohon doanya disegerakan. Iya, disegerakan. Tentunya dengan yang tepat. Yang tepat. Dan di waktu yang tepat. Iya. Dan menghasilkan yang tepat. Iya, betul sekali. Ya baik. Selanjutnya nih, baru-baru ini kan juga Firmando sebagai ketua panitia ya. Iya, ketua panitia. Di apa acaranya? Turnamen sepak bola Liang Pangi Cup 2023. Ya, itu mungkin bisa diceritakan kayak mana proses dan terlaksananya acara itu dengan sukses gitu. Oke, alhamdulillah awal mulanya sih salah satu muda-mudi dari Desa Kuta Cingkam 2 dan Kuta Cingkam 1 itu menghubungi saya nih, Bang, kita kan sering main bola keluar. Alangkah baiknya kita buat turnamen di sini, bisa nggak bantu kami? Di situ awalnya saya ya belum terlalu not respect lah. Saya mau balik ke Malaysia nih gitu. Tapi karena teman-teman tuh, ayolah Bang, masa kita nggak bisa? Ayolah segala macam. Akhirnya sepakat sampaikan itu kepada 3 kepala desa. Alhamdulillah ketiga kepala desa juga sangat support, sangat excited kata orang luar. Ya akhirnya mendukung sehingga dan di situ juga suksesnya acara itu bukan berkat dari Liang Pangi aja sih. Adanya orang-orang di balik layar atau kami sebut itu sponsorship. Sponsorship itu di mana sangat berperan sehingga itu sukses. Dalam artian itu sponsorship itu perannya support dana. Karena kan gini untuk acara itu kita perlu dana ya, terutama ya dukungan dana. Sehingga dana-dana sponsorship itu kita kumpulkan. Kita ada MOU dengan sponsorship, apa sih keuntungannya sponsor bergabung di acara Liang Pangi gitu. Sehingga alhamdulillah lah semuanya berkat keroyokan juga, gotong royong, patung-patungan dalam hal kebaikan gitu. Tentunya tidak lepas dari peran pemuda. Iya, tidak terlepas karena panitianya juga dari 3 desa gabungan yang awalnya kita memang belum pernah buat acara 3 desa gabungan namanya Liang Pangi tapi pisah-pisah nih. Dengan adanya turnamen kemarin alhamdulillah hubungan muda-mudi juga semakin akrab, saling kenal, udah bisa buat acara bareng. Gitu. Jadi acaranya nih ke depannya seperti apa? Apakah hanya selesai dengan sekali saja atau mungkin berlanjut nih setiap tahun nih buat? Kalau acara kita insya Allah selesai acara ini akan naik berlanjut dan ini bukan hanya event untuk bola. Bahkan dalam waktu terdekat di bulan ini kita juga ada acara nanti kejutan spesial khusus. Biasa acara ini dalam bulan ini kita akan tunjukkan nanti bahwa kita akan mengedukasi. Sebenarnya tujuan kita itu setiap acara itu adalah mengedukasi. Karena gini kita bicara bola, banyak orang bisa main bola nih, tapi nggak memiliki perlindungan atlet. Contoh ketika jatuh, perlindungannya gimana? Makanya di Liang Pangi kemarin ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 324 pemain itu semua lengkap dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jatuh, bawa ke Rumah Sakit Sahudin Kutacani atau Rumah Sakit Nurul Hasanah, langsung diobati sampai ke pengobatan keluar kota juga. Waduh, luar biasa. Berarti sangat luar biasa lah. Ya jadi alhamdulillah dan support keamanan juga. Jadi pihak Polres, pihak Polsek itu tiap hari itu hadir untuk mengamankan, untuk pengamanan. Pihak Koramil juga. Jadi kemarin memang edukasinya bola itu bukan hanya bercerita aku bisa main bola, tapi kalau kau jatuh gimana? Karena BPJS Kesehatan kan nggak mengcover itu. Harus BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya itu kemarin edukasi kita dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar tanpa tidak ada yang kecelakaan. Ada memang kemarin 2 orang tapi kecelakaan ringan, itu juga kita bawa ke rumah sakit, langsung di cover. Jadi pemain pun aman, semuanya nyaman gitu. Iya, luar biasa. Kemudian nih ada sedikit yang agak dipertanyakan juga kan, sempat juga viral di medsos ya kan. Itu gimana ceritanya tuh sampai membuat video klarifikasi? Iya, video klarifikasi kemarin. Jadi ceritanya awalnya miskomunikasi sih, miskomunikasi antara kita dengan oknum tersebut dengan oknum tersebut. Jadi di awalnya itu Bapak Salim, kita biasa sebut nama ya, Pak Salim dengan Bang Denny itu hadir di hari hal pembagian hadiah, itu tepatnya di hari Selasa tanggal 27. Kita jumpa beliau jam 10 pagi, berikan undangan nanti hadir untuk berikan hadiah. Dan Bapak juga Pak Salim
Salim dan Bang Denny itu memberikan hadiah terhadap panitia bentuk dana di situ. Kita memang tidak ada MOU apapun seperti itu, sehingga memang beliau viewer sebagai tamu undangan dan pemberi hadiah. Dan untuk foto-foto kemarin yang kita upload itu banyak tokoh-tokoh publik ya. Itu semuanya adalah sponsorship kita yang dari pra-turnamen, sebelum turnamen itu sudah tergabung dengan kita, yang dimana tugas kita akan membranding beliau-beliau itu nantinya. Di acara juga semua spanduk yang di foto itu ada di lapangan. Jadi inilah yang menyukseskan acara, sehingga kita upload di situ. Memang oknum tersebut menyampaikan kita nggak jujur, nggak ini, kita klarifikasi juga gini-gini menjelaskan, tapi karena beliau mungkin mengiranya cuma di Facebook. Kita kan punya akun media sosial Instagram khusus untuk Liang Pangi Official. Kita upload dengan penonton 3.000, pengunjung akun sekarang 9.800. Itu waktu video pembagian hadiah juga iya, ada. Kita upload itu 2 hari sebelum foto sponsorship. Tapi setelah kita jelaskan, kita disudutkan nih. Jangan sampai bermental korup gitu, tidak transparan. Ya jelas dong tersinggung, apaan ini gitu. Jadi, kita jelaskan. Itulah latar belakangnya sehingga buat video klarifikasi. Iya, klarifikasi. Kita bukan bermaksud menyudutkan si A, si B, si C sih, tapi lebih kepada ya supaya jangan sampai miskomunikasi di video itu. Karena kita nggak mau acara yang bagus, mengedukasi untuk semua muda-mudi, tapi ada ya konflik di akhir acara gitu. Jadi gimana nih untuk saat ini, apakah miskomunikasinya berlanjut lagi atau sudah reda atau sudah selesai? Sepertinya masih lanjut sih. Karena gini, kita pribadi sudah malas ngerespon. Karena tadi malam juga saya lihat di akun media sosial Facebook itu di screenshot dikirimi ke grup Putra Cani Aceh Tenggara, di tag saja juga ditandai. Saya udah malah ngerespon karena saya udah menggunakan bahasa Indonesia sudah, bahasa daerah sudah. Apakah perlu bahasa luar lagi untuk menjelaskannya? Dan saya pribadi mohon sih kepada siapapun ke depannya, tolong kalau punya tim itu lebih bijak, lebih tabayun dulu, jangan sampai memperkeruh. Kalau udah seperti ini kan gini, citranya orang itu sayang, jadi sayang. Padahal mungkin yang bersangkutan Pak Salim nggak tahu, Bang Denny nggak tahu, tapi dengan adanya ini kan terus digoreng. Bahkan 1 jam yang lalu kiriman Facebook itu masih terus ada yang membagikan, Ya saya juga nggak akan take down video itu sebelum yang bersangkutan itu ya kalau mau ngopi bareng ayo, tabayun ayo. Tapi atau jangan mungkin bisa hadir juga di podcast lebih keren kayaknya. Ya, itu tadi kita sih kecewanya di situ karena sebagai penyelenggara ketika ada bahasa-bahasa yang menyudutkan penyelenggara, apalagi saya sebagai ketua panitia pasti harus menyampaikan hal terkecil apapun gitu. Untuk langkah selanjutnya ke depan nih, Firman Doni, kegiatan apa saja yang dilakukan atau balik lagi ke Malaysia atau gimana? Iya. Ya, untuk selanjutnya sih kita akan terus ya akan berkecimpung di Cani, tapi ya saya terakhir di Cani di tanggal 25 ini karena di Agustus saya harus udah di Malaysia. Tapi di bulan ini akan ada acara besar kita buat lagi. Tentu pulang lagi. Ya, di bulan ini sebelum saya pulang ke Malaysia, pulang itu ada acara besar, acara Islami. Acara Islami itu juga penuh dengan edukasi nanti di dalamnya. Kita boleh kasih bocoran acaranya? Bocornya untuk menyambut tahun baru Islam. Masya Allah. Ini pertama nih. Ini jarang nih. Ini karena biasanya kita ini umumnya kan yang tahunya cuma tahun baru Masehi, kan? tahun baru Masehi. Tahun baru Islam senyap saja. Kita pengen edukasinya di tahun baru Islam itu harus orang terutama Muslim sangat semangat. Ini loh tahun baru kita, ini loh segala macam. Jadi kan biasanya itu meriah dengan kembang api di tahun baru Masehi kan. Kenapa nggak di tahun baru Islam ada kegiatan Islami segala macam, lomba anak-anak. Itu yang akan kita buat insyaallah di bulan ini. Karena kan tanggal 19 sudah 1 Muharram. Masalah. Itu acaranya di mana nanti? Acaranya tuan rumahnya tetap Liang Pangi. Tetap tuan rumahnya Liang Pangi. Karena memang inisiatornya Liang Pangi. Iya, karena itu semua berkat support dari semua keluarga besar Liang Pangi gabungan, orang-orang tua kita itu. Berarti acaranya besar nih, nanti dilibatkan beberapa desa gitu. Kita libatkan rencana kita sih sekarang masih 1 kecamatan Lawe Alas, tapi melihat nanti bagaimana tekniknya di lapangan mungkin akan kita libatkan sekabupaten. Ya kenapa tidak gitu. Kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa? Iya, sebelum di 1 Muharram itu kita akan buat perlombaan. Perlombaannya ada seperti
kultum, juz 30, praktek sholat, ada azan. Sehingga akan lahir semangatnya anak-anak itu, oh ternyata ada lomba-lomba seperti ini. Dan anak-anak juga nanti yang menang kita kasih reward. Dan free, tidak ada uang pendaftaran. Masya Allah, tidak ini ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Tidak ada uang pendaftaran. Jadi kita semua anak itu tidak kita pungut uang pendaftaran apapun, gratis. Cuman kalau sudah mendengar yang namanya free ini biasanya dari luar kecamatan. Membludak. Jadi itu kita gimana kalau di luar kecamatan Loyalas itu? Makanya besok tanggal 9 Juli kita rapat muda-mudinya, rapat dulu gimana settingnya, apakah kita akan open di luar kecamatan Loyalas, semoga sih open sekabupaten. Dan kita juga akan mengajak melibatkan kerjasama dari mungkin instansi yang mau bergabung atau apa, semua logo itu akan kita naikkan. Ini acara ini sukses berkat ABCD gitu. Jadi sponsorshipnya tetap nanti akan ada juga. Iya, tetap. Yang sepak bola tadi. Iya, seperti sepak bola, tapi di sini kita sponsorshipnya ya hadir. Terus di tanggal 19-nya itu kan 1 Muharram tuh. Disitulah gaungnya. Pembagian hadiah dan ada ceramah dari ustadz. Kita undang masyarakat itu nanti, kita undang semua hadir di situ, masyarakat Liang Pangi dan yang lain. Bagaimana sih 1 Muharram itu sebenarnya? Ini loh kita gitu. Jadi sahabat sekalian, ini jangan lewat nanti nih acara yang akan direncanakan di Liang Pangi. Di Liang Pangi. Di lapangan besar itu. Besar itu tadi. Iya, kita buat tenda banyak. Jadi hadir nih, sayang nih kalau kita tidak hadir nanti di acara 1 Muharramnya. Mudah-mudahan kita semua berpartisipasi. Iya, amin, insyaallah. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan dari Firmando Selian kepada pemuda atau juga kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh Tenggara yang tentunya pesannya itu adalah mengedukasi kita sebagai pemuda ataupun warga untuk lebih baik lagi memajukan Aceh Tenggara kita tentunya. Iya. Sedikit pesan untuk semua, terus khususnya muda-mudi, yuk buat baik. Jadi buat baik itu tidak perlu menunggu kita jadi perfect, jadi baik dulu. Buat terus baik-baik. Karena dakwah itu maknanya dakwatan, mengajak, menyeru, menyampaikan. Apapun hal terkecil kebaikan, yuk kita sampaikan, yuk kita ajak. Jadi sama-sama kita berbondong-bondong, saling membantu, saling mengajak orang dalam hal kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan nanti menolong kita. Jadi kepada semuanya masyarakat Aceh Tenggara, khususnya muda-mudi, sekarang zamannya bukan lagi menunjukkan aku jago berkelahi loh, aku jago ini loh, tapi yuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan tunjukkan bahwa kita itu bermanfaat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi di acara podcast Cerba Sadari berikutnya. Dan sebagai penutup, marilah kita menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang yang lainnya dengan cara mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyentuh bukan menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.